Di Singapura itu ada macam-macam, ada so many gitu. Apalagi kita bertiga kadang-kadang kita malas masak, cuma bertiga udah pergi aja. Kadang-kadang sometimes it's cheaper than to get groceries gitu, right? Mau yoga di atas Marina Bay Sands gitu. Emang sesuatu yang berbeda. I think to just break free and keep innovatively inventing like wellness. To start my day dengan olahraga di situ itu selalu menyenangkan. Dan kita bisa interaktif juga di situ. Instagramable banget. Aku udah bikin Zumba video di situ. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung yang pastinya hadir di platform cxomedia.id dan juga YouTube CXO Media. Di episode kali ini rame banget teman-teman, udah lama gak serame ini karena kali ini kita ngobrol semaunya sama kedatangan 3 superwoman, sosok ibu dan career woman. Ada Teh Sarah Sehan, ada Kak Marisa dan ada Kak Denada. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita berasa ngomong seumuran ya? Iya dong, itu kan nggak usah dibahas. Emang iya dari dulu. Aku manggilnya Kak, Mbak, Tante. Enggak, aku manggil aku mah Woy aja. Woy gitu. Bestie. Oh iya benar bestie ya. Kayaknya Woy terlalu. Oh iya benar bestie. How's 2022 so far? For me ya, aku jawab duluan deh. Alhamdulillah seneng banget karena ini kayaknya momen yang salah satu yang paling aku tunggu-tunggu ya. Iya, udah mulai bisa kerja lagi, udah mulai bisa bolak-balik Indonesia lagi. Dunia entertainment juga di Indonesia udah mulai berjalan lagi. Jadi aku udah bisa ngerasain manggung dan megang mikrofon lagi. Iya itu menyenangkan lagi, ada orang-orang lagi. Iya benar. Jadi udah nggak kayak ngomong sendiri di depannya layar itu, tapi kayak Online. di mana? Oke. Jadi senang banget. Kalau Teh Sarah? Sama. Sebetulnya kan 2020 mulai awal-awal pandemi, we were just okay. 2021 udah mulai keluar gitu. Yang tadinya event lewat Zoom kita awalnya excited, lama-lama yang kayaknya aku pengen banget deh melihat orang-orang beneran gitu kan. Kangen banget. Terus sekarang tiba-tiba 2022 terus everything is just udah lebih semangat, semua orang kayaknya lebih you know they feel like they're happy, bisa we're back doing stuff. Aku bisa kesini ngecek genteng bocor berapa tahun kan hujan Udah ngecek ya 2 tahun ya. genteng bocor, taman udah kayak hutan. Aku takut tiba-tiba ada yang gelantungan kan. So I was so happy gitu. Jadi aduh alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kalau Kak Marisa? Jadi intinya sama, pokoknya 2022 is just so much better. Selain pekerjaan, di mana kita sekarang juga bisa melihat orang-orang lagi face to face. Selain itu juga travel is back. Apalagi buat kita yang tinggal di Singapura yang akhirnya bisa kembali lagi ke Indonesia. Selama pandemi ini kita kan nggak pernah balik. So just happy that we're back here. Nah aku mau ke Teh Sarah dulu. Kan kita tuh ketemu terakhir 2019 ya, udah lama banget. Kan Teh tuh selalu kelihatannya sangat positif, good vibe selalu, and it resonates. Iya kan, always kan? Always. Masa sih? Kamu kan harusnya kamu nginep di rumah aku di tahun 2020 itu. Nah itu dia, physically, mentally, how are you waktu itu? Physically you can see. I don't want to give you any numbers ya, but physically you can see. Tapi mentally I was, pokoknya 2020 kan kamu kan juga
pekerja gitu kan, kamu kerja dari muda juga gitu, and you also, kamu juga, kita juga ada kenal dari zaman dulu ya. Jadi tiba-tiba 2020 nggak bisa melakukan rutinitas seperti biasa, rutinitas kerja dan lain sebagainya, bisa bangun pagi kesana kesini. Bulan-bulan pertama we're thinking, okay, this is not gonna last long, right? Udah gitu, tapi tiba-tiba setahun udah mulai. Jadi I try to be happy karena aku punya anak ABG yang dia perlu juga untuk dikasih semangat. Umur berapa sekarang teh? Udah sekarang udah 18. Itu kan kita baru pindah dari 15. Oh iya baru lulus kan. Iya, Raja tuh masih tahun depan tapi he just turned 18. Jadi dia harus kasih semangat juga karena dia baru pindah, looking forward to living in a different country. Tiba-tiba wah, restriction, nggak bisa ngerjain ini itu. Suami aku juga, takutnya kan, dia semangat. Jadi kita yang berusaha sebagai ibu rumah tangga kan, sebagai ibu kita harus yang come on. Sementara pas mereka nggak ada, nangis. Pas dia udah sekolah udah nggak online gitu kan, udah offline, udah nggak online, udah bisa ke sekolah. Suamiku udah masuk kerja lagi. Aku di rumah, jadi aku belajar bahasa Shoku, bahasa anjing aku. Aku sekarang bisa komunikasi. I can Jadi understand. mengerti ya. Malah kadang-kadang bahasa manusia aku susah mengerti. Ditanya apa gue jawabnya. Aku lebih Terbiasa ya. karena ya jadi I was really ada momen yang I was really down gitu sampai akhirnya aduh gue malas olahraga, gue malas ini. Padahal waktu di Jakarta sempat olahraga gini-gini 21 juga yang kok ini nggak kelar-kelar, so I was really like but thank God kadang-kadang masih ada event online atau apa gitu, so that helped me actually, event yang kadang-kadang ada dan ya Meskipun akhirnya, online ya. meskipun online gitu, tapi okay, it's fine. Tapi akhirnya sekarang, I'm more like recharge. I get back to exercise. Nah, Kak Marissa punya anak tapi juga ada aktivitas dan segala macem. Gimana cara ngebalance-nya? Pusing gak sih? Punya kayak 2 anak terus masih harus tetap beraktivitas. Pasti semua ibu-ibu yang punya anak yang masih muda dalam usia toddler pasti tahu ribetnya setengah mati. Tapi intinya adalah cuman mendapatkan balance yang tepat antara time management yang benar, apalagi kalau kebantu mereka sudah bisa sekolah lagi karena kan di Indonesia juga sempat berapa bulan nggak bisa sekolah, di Singapura juga. Sekarang sudah kembali lagi normal, jadi ibu juga punya waktu buat diri sendiri. Bisa me time ya. Itu penting ya. Kak Marissa, itu penting banget ya. Dia kuliah lagi loh. Iya. Kita kuliah lagi. I studied organizational psychology, so I'm currently in this mid-career change. Not mid-career change, tapi lebih bisa dibilang career evolvement. Gitu. Jadi cara hebat banget ya punya anak masih mau belajar kuliah. Kecil dia kuliah and doing her other business or what, mahjong lagi lagi. Tetap ya, itu tetap dibahas ya. Nah itu juga bagian dari me time karena Itu kan benar. penting juga. Kita pasti urus rumah tangga, urus suami, urus anak-anak. Jadi yang ketemu teman-teman Indonesia, this mahjong group is benar-benar me time gitu. Itu penting sih, harus punya me time. Nah, tadi ngomongin soal anak, kalau Kak Dena kita kan tahu pengorbanan sama anaknya sangat luar biasa, very inspirational. Dari pelajaran itu sebenarnya lesson learn apa sih Kak Dena yang paling menusuk, yang paling bener-bener ada terus gitu, kepikiran terus, apa lesson learn-nya? Aku rasa yang paling penting yang benar-benar aku rasain banget adalah selalu berikan yang terbaik dalam porsi kita atau posisi kita jadi apapun. Karena kan setiap kita kan pasti punya berpuluh-puluh atau belasan peran. Jadi anak, jadi ibu, jadi pekerja, jadi dan lain sebagainya gitu. Jadi just do your best, karena hal yang paling menyenangkan buat aku adalah pada saat aku mengetahui aku sudah memberikan yang terbaik. Melakukan yang terbaik maksimal yang aku bisa lakukan gitu. Itu satu. Dan yang kedua, of course yang namanya hidup tuh pasti nggak selalu kita happy terus, nggak selalu itu menyenangkan terus, pasti akan ada tantangannya gitu. Bener. Tapi along the way aku selalu, ini juga aku masih harus ingatkan diriku sendiri gitu untuk jangan lupa tetap tetap menjaga diri sendiri seperti tadi bilang me time, terus itu menjaga menjaga apa hal-hal yang bisa membuat kita merasa alive dan merasa happy gitu, menjaga passion kita. Apapun itu kalau mungkin aku passionnya musik, passionnya olahraga, passionnya zumba, dan
ya itu yang aku jaga gitu sebagai bagian dari aku juga melakukan hal terbaik untuk diri aku sendiri. Benar. It's also important. Benar. Gitu. Karena again harus dari diri kita dulu ya semuanya. Nah, karena kan semuanya nih teteh-teteh tante kan semua adalah multi peran gitu kan, punya perannya yang banyak banget. Gimana cara bisa terus konsisten? Value apa sih yang selalu dipegang untuk bisa menjalankan semua aktivitas sehari-hari? Buat aku sih, buat aku yang aku juga belajar dalam pandemi ini benar-benar to realign my purpose gitu. Aku mengerti purpose aku sebagai ibu seperti apa, what's my purpose for my kids gitu, what kind of person do I want to be. Tapi juga balik lagi ke what is my purpose, what makes me happy. Karena satu hal yang aku merasa kalau aku sendiri tidak bahagia, I also cannot fully function for my family gitu. Jadi balik lagi kepada diri kita sendiri gitu. Apa yang aku bisa lakukan to reach my maximum balance of like mind, body, and soul. Kalau Teteh? Ya, kayaknya penting untuk buat aku sih kita kenal sama diri kita sendiri. You know who you are, you know your worth gitu. Jadi mungkin kalau balik lagi ke kayak selama pandemi, I was feeling down dan segala macam gitu, my mental health wasn't ini. Tapi akhirnya aku balik lagi ke diriku, aku bilang bahwa gue dari muda sampai sebelum pandemi, I was always working. Mungkin ini memang tanda dari universe to tell me I gotta stop and just gue jadi ibu dulu deh gitu, maksudnya I learned to bake, I learned to cook, dan ternyata doing that also helped me with my mental health. Jadi I know myself. Akhirnya sekarang gue tahu, gue jadi anakku sampai bilang gini, wah ibu selama pandemi ibu jadi ibu beneran. Karena jadi bikinin dia bekalan, ibu ini, kerja gitu kadang kita sama anak atau apa gitu. And waktu itu kan I was also by myself, belum nikah lagi waktu itu kan gitu. Tapi terus akhirnya dia bilang ibu jadi ibu beneran, and akhirnya I felt like I felt complete. Maksudnya gue pernah ngerasain jadi wanita karir, but sekarang gue merasa jadi 100% ibu rumah tangga, and ternyata I can do it also, and now I'm ready for the next phase. Bring it on, I'll do this. Tapi at least you know yourself, you know what you're able to do, what you're capable of, and itu penting sekali gitu, know your worth and know who you are gitu, your true self. Kalau kalian ada? Aku ngerasain banget sih tadi yang Marissa ceritain, yang Tessara kayaknya sedikit banyak mungkin kita mirip-mirip ya yang kita jalanin, struggle-nya apa gitu. Kayaknya to sum it up, kan balik lagi yang aku bilang tadi, setiap perempuan atau setiap orang itu punya banyak sekali peran gitu, dan kadang-kadang memang di satu saat tertentu prioritas dari peran apa yang sebaiknya diprioritaskan saat itu bisa berbeda-beda gitu. Kayaknya I'm a mom, tapi I'm also a daughter, dan mungkin di satu masa atau satu situasi aku harus lebih memprioritaskan diriku sebagai seorang anak misalnya gitu ya. Walaupun tetap aja nanti di masa lain ada di saat aku harus memprioritaskan posisiku sebagai seorang ibu gitu. Jadi berusaha untuk membalance itu sambil juga tidak melupakan yang tadi disebutin juga sama Marissa sama Tessara, bahwa aku juga harus kadang-kadang harus memprioritaskan diriku sebagai di sebuah situasi bahwa aku adalah seorang perempuan gitu. Aku juga seorang manusia gitu. Jadi belajar itu, dan ya tentunya sampai sekarang juga masih belajar, masih belum jago banget begininya, but I'm learning, I'm still learning. Nah tadi kita udah ngomongin soal pentingnya me time, pentingnya untuk tahu passion kita apa dan segala macamnya. Kan berarti masing-masing semuanya punya hobi, ya kan pastinya. Seperti tadi kan Teteh selalu ngomong makan kan Teh. Hobinya skateboard, Apa sih yang bikin seneng kuliner Teh? Kenapa suka banget wisata kuliner? Kamu pernah nggak sehari nggak makan? Ya kecuali puasa ya. Maksudnya ada buka puasa juga masalah. Bener. Moto hidup itu harus, you have to believe what you dalam menjalani hidup gitu. Sekarang you just want to say you have to believe what you eat. I believe my food. Kalau nggak makan,
mabuk. Iya benar sih. Nggak bisa fokus kerja. Bener, kamu iya. cobain nggak makan seharian, nggak makan yang kamu suka. Ngobrol sama suami ngajak ngomong apa sini? Hah? Apa lagi? Pasti gitu kan. Aku aja tadi sebelum mulai ini aku makannya lancar, 2 pastel udah ada. Biasa loh. Thank you ya. Jadi wisata kuliner versinya Teteh seperti apa? Enggak, soalnya aku tuh emang I'm a Taurus. Kalau kamu baca aku tuh percaya Taurus itu selalu kayaknya makan. Jadi kadang-kadang aku kalau pergi liburan sama suamiku aku udah mulai he would only say this, okay we'll feed you, we'll give you something to eat. Udah dia nggak debat nggak apa, he knows it gitu. He knows you so well gitu ya. Jadi Cuman I just like the way I feel happy when I'm in a good place with good food and good friends. I'm just happy gitu. Orang kan beda-beda gitu. Jadi setiap kita pergi ke negara manapun atau kota manapun di Indonesia atau di mana gitu, selalu yang pertama kita makan apa, ada makan sih. apa di Aku sini juga gitu lagi. kan? Iya kan? Ya aku gitu banget lagi. Iya makanya. Tapi it's like the foodie life kan, Iya, karena benar. emang passionate tentang makanan, tentang rasa, tentang kuliner yang berbeda. Iya, and selama pandemi jadi seneng ya, waktu restoran tutup susah gitu. Cuma kan kita masih bisa ada aplikasi segala macam. But I learn to make this. Oke, yang biasa gue anakku suka chicken rice. Gue coba bikin atau apa, Ya emang suka aja. Iya. Tapi kalau wisata kuliner versinya Teteh kayak gimana? Versi aku ya yang pasti makanannya harus enak. It has to be something different gitu ya, yang mungkin belum pernah dicoba. Tapi gue nggak se-adventurous yang ada insect apa dibakar terus gue makan juga. I'm not that, kadang-kadang kan ada apa gitu. Adventurous. I'm not like that, nggak terlalu begitu juga. Not like. Pernah nyobain nggak terlalu eksotik, nggak terlalu eksotik gitu. Kayaknya takut juga. Ya udah pasti-pasti. Yang udah pasti aja gitu ya. Yang sometimes I'm into the fine dining gitu. Sometimes tapi juga local atau jajan atau apa ke pasar yang baru deh, sesuatu yang baru gitu. Jadi lucunya suamiku itu tinggal di Singapura tuh for 7 years. Oke. Jadi dia punya blog sama punya Instagram namanya Makan Ken lah. Jadi semua makanan yang di Singapura itu dia kayak ada Instagramnya lah. Mulai dari sampai sekarang. Oke. Jadi mulai dari yang fine dining sampai yang murah tapi semuanya enak. Kalau Teteh biasanya makan yang go-to-nya kalau di Singapura apa? Biasanya. Di Singapura itu ada macam-macam, ada so many gitu. Apalagi kita bertiga kadang-kadang kita malas masak, cuma bertiga udah pergi aja. Kadang-kadang sometimes it's cheaper than to get groceries gitu. Right? You just go out to eat gitu. Kalau misalnya mau yang local gitu atau sarapan yang local, you can try the kaya toast sama soft boiled egg atau di manapun ada. Tapi ada satu di daerah Jogja yang aku suka banget. Kadang-kadang aku bawa anjingku grooming di situ. Terus kalau nggak cobain makanan di situ, banyak restoran Indonesia ada, restoran peranakan ada. Terus ada si tempat breakfast ini namanya Chin Michin. Itu dari tahun 1925 udah buka sampai sekarang masih ada. Jadi mereka turun temurun keluarga. But now tempatnya masih vintage tapi makanannya mereka gabungin ada tart atau kue-kue dari zaman sekarang gitu yang modern-modern. Atau kalau misalnya mau yang halal banyak banget. Cuman kalau misalnya pengen halal yang beda gitu, di National Gallery itu kan ada beberapa restoran ya, ada bar juga di atas. Cuma ada satu restoran namanya The Great Mischief. Itu Spanish inspired, cuman dia jadi fusion tapi itu halal. Kan kita jarang kan dengar kata kan when you think of halal it's like okay maybe it's peranakan food or sometimes Chinese food ada halal atau apa. Tapi kan di Singapura juga Japanese halal juga ada. Benar, lengkap semua ada. Benar. Tapi this is Spanish inspired, Spanish influence. Nanti aku pas ke Singapura aku chat Teteh ya. Please give me all the list. Karena udah gampang juga Give me all the list. Kok kamu nggak ngajak aku makan bareng? Harusnya ngajak ya. Nah, ngajak makan bareng dia ngajak. Kalau di Singapura yang aku suka itu karena juga beberapa tempat tuh kayak parksnya bagus, terus kayaknya healthy lifestyle di sana juga kayak super oke banget. Kalau Kak Marisa biasanya gimana cara kayak ngapain aja to keep zen?
Wow, kalau di Singapura, I think Singapura adalah a perfect balance between like East and West gitu, between also nature dan juga the metropolitan city life. Karena kita semua mungkin lebih familiar, apalagi yang mungkin dari Indonesia sering ke Singapura tentang favorite placesnya Singapura sebagai metropolitan city. Tapi ternyata it's also a city in a garden karena ada banyak sekali tempat-tempat yang di luar, like in nature kayak the Singapore Botanic Gardens. Itu oke banget sih. Iya. Aku selalu lari di situ loh. It's perfect. It's perfect untuk beraktivitas. Mau sekarang juga ada banyak sekali yang yoga di luar. Jadi nggak di gym melulu. Jadi ada yoga di Singapore Botanic Gardens. Ada juga kan yang tante-tante yang anti-anti yang Tai Chi. Itu aku suka. By the way, ibuku mesti kalau Alisa, ibuku tuh Tai Chi loh. Di Botanic Garden sama tante nggak Tai Chi-nya? Karena menurut aku Sama tante ya. Iya. Pantesan aku gak pernah lihat kamu karena kamu lari kan. Sama Shoko, aku juga senang ke situ karena kan. Tapi Botanic Garden nasi lemaknya juga enak. Sama laksanya. Ada restoran juga kan di situ. Jadi kayak gardensnya kan juga besar banget. Jadi semua bisa dilakukan untuk yang jalan-jalan sama anak. Kayak aku, kita bawa anak jalan-jalan di sana. Ada juga playground yang ada di sana. So it's really nice to be outdoors. Karena aku kan punya 2 anak kecil. Jadi kita selalu on the weekends atau kalau ada waktu luang, we try to be outside as much as possible. For example, kita juga sering kayak cycling di East Coast, di mana kita bisa langsung menyewa sepeda di East Coast. Habis itu di pinggir pantai kita bisa sepedaan, atau juga di Gardens by the Bay. Karena mungkin kalau Gardens by the Bay lebih banyak orang cuman berpikir, oh Gardens kan si 2 dome ini, ada Flower Dome sama Cloud Forest. Tapi ternyata ada juga banyak sekali pocket lain di Gardens by the Bay yang kita bisa jalan-jalan. Juga ada instalasi, ada exhibitions, and super interesting. Iya, yang aku melihat sih selama pandemi ini lebih banyak fokusnya ke kesehatan fokusnya ke well-being and like overall like holistic wellness. Kan sebuah hal yang sangat penting. Dan did you try yang open farm community? Udah pernah ke sana belum? Aku belum, tapi deket tuh ya. Iya, karena juga di tengah-tengah kota. Jadi ada satu restoran yang namanya Open Farm Community di Dempsey. Aku pernah makan di sana juga. Makan di sana. Iya, it's so nice. Tapi sudah pernah ke farmnya nggak? Belum. Nah, jadi Open Farm Community adalah restorannya. Dan di belakangnya ya? Iya, di bawahnya sedikit. Jadi mereka punya kebunnya langsung di situ. So it's the real farm to table konsep di mana kita bisa langsung melihat tanaman, sayuran, all the vegetables yang mereka akan menggunakan di open kitchen mereka. Dan itu sebuah hal yang juga menurut aku sangat interesting untuk diajarkan kepada anak-anak, di mana anak-anak bisa langsung melihat, hey, your vegetables dari sini loh, gitu. Habis itu langsung dimasak. Jadi buat orang yang juga sangat conscious dan tentang sustainability and tentang overall wellness, ada banyak sekali option seperti vegan ice cream, gitu kan, hal-hal kayak itu, aktivitas di parks, on the beach, mau yoga di atas Marina Bay Sands gitu. Emang sesuatu yang berbeda, I think to just break free and keep innovatively inventing like wellness. Berarti hidup sehat dan sustainable di Singapura gampang ya? Iya, menurut aku emang ada banyak sekali program yang kita bisa mengikuti untuk fokusnya kepada kesehatan lagi. Jadi aku tuh punya teman, ibunya di Singapura itu kayak sound healer. Yes, Iya kan? Aku tuh pengen banget nyoba. Gitu kan. Iya, kayaknya seru ada banyak sih. sekali yang sound healing, ada juga breath work. Ya udah dong Besti, nanti kita kalau ke Singapura Besti, kita bikin ice cream bareng terus kita Kita bikin ice cream, kita sound healing ya. Iya dong Besti. Abis itu kita dropin teh sarsek Tai Chi. Iya kan? Besti. Kalau kalian ada, biasanya kalau quality time ngapain dan kemana biasanya? Kalau aku tuh kan sebenarnya 3 tahun pertama aku di Singapura kan karena nemenin Aisyah. Jadi 3 tahun pertama tuh di sana ya memang hidupku mostly nggak terlalu banyak bisa explore. Padahal sebenarnya aku ini adalah orang yang paling seneng exploring. Iya,
paling seneng gitu. Dan buat aku itu experience-nya tuh aku bisa dapetin dari apapun gitu. Cuma kayak aku juga suka jogging, ya, dan di sana tuh kan kita surga banget ya istilahnya buat outdoor, olahraga outdoor tuh menyenangkan sekali gitu. Jadi experience yang aku cari untuk exploring hal-hal baru itu salah satunya adalah melalui olahraga outdoor. Jadi jogging, terus sambil jogging sambil mencoba rute-rute yang baru, mencoba tempat-tempat jogging track yang terbaru gitu. Dan begitu setelah lepas 3 tahun itu, dimana sekarang Aisyah udah alhamdulillah udah bisa sekolah. Jadi aku punya banyak waktu untuk sekarang ini untuk explore. Gitu, dan aku seneng banget memakai kesempatan ini untuk bisa kadang-kadang ya sebelum kita tinggal di sana atau sebelum aku tinggal di sana kan ya of course ya kita tahu Singapura, tapi aku tahu Singapura aja dulu ya mungkin ya Orchard, ya Serpontong, iya kan, Chicken Rice, Newton, iya, aduh itu favoritnya aku dan mamaku banget, gitu. Dan ternyata setelah tinggal di situ kan jadi benar-benar punya kesempatan untuk bisa exploring benar-benar dan merasakan experience yang aku nggak pernah rasakan sebelumnya as a turis gitu kan, yang tinggalnya tidak di situ gitu. Jadi buat aku itu adalah salah satu hal yang paling menyenangkan yang aku nikmatin banget di sana. Tapi kesulitan nggak sih Kak cari tempat-tempat baru? Ini yang sama sekali enggak. Oh ya? Biasanya gimana sih caranya cari tempat-tempat baru tuh gimana sih Kak biasanya? Aku merasa kayak setiap saat aku bisa menemukan experience, mungkin tempatnya sama tapi bisa mendapatkan experience yang baru dengan cara menikmati yang sedikit berbeda. Of course, tapi ada hal-hal lain yang memang kita tahu banget ada hal-hal baru gitu di Singapura yang juga memang exciting untuk kita coba gitu. Kayak misalnya satu hal yang aku seneng banget, tadi aku seneng banget nyobain jogging track baru. Kadang-kadang cuma di sekitar seputaran tempat tinggal gitu. Tapi kadang-kadang kepengen nyobain yang jauhan. Nah itu ada satu tempat yang aku sekarang lagi favorit banget, namanya Mount Faber Park. Dan ini tuh bagian dari Southern Ridges. Dan ini tuh tempat yang cantik banget. Aku udah bikin video Zumba di situ udah, jogging di situ udah, jalan di situ pas lagi di Car Free Day udah. Dan itu semuanya menyenangkan karena menurut aku setiap kali aku kesana waktunya berbeda sedikit aja atau misalnya purpose-nya berbeda sedikit aja, experience yang aku dapetin tuh kayak beda selalu beda. Tapi sebenarnya settingnya sama, memanjakan mata karena di situ cantik. Banget kan, dan fresh air, itu penting udaranya sih. juga Enak ya, seger banget. Jadi to start my day dengan olahraga di situ itu selalu menyenangkan gitu. Apalagi sekarang udah mulai normal lagi, alhamdulillah ya. Iya kan, sekarang ke Indonesia jadi kita kita bisa tes PCR, Benar. kita juga nggak usah ini, tinggal Benar. bawa sertifikat vaksin. Benar, dan kita juga udah bisa mulai aktivitas kita kembali lagi, udah bisa hidup, jadi udah bisa menyusun goal lagi, ya sekarang ya, dan kehidupan kembali impian kita masing-masing. Betul. Kalau dari kalian bertiga ada goals yang mau dicapai dekat-dekat ini, Kak Marisa? Buat aku sih jujur aja aku belum selesai untuk kuliahnya. I'm gonna take my masters end of this year. Jadi itu salah satu goal. Iya loh. Itu salah satu goal yang aku masih pengen achieve. Selain itu to travel more this year. Itu sih. Aku ikut ya kalau Katanya nggak mau ikutnya master, mau ikutnya yang travel. ya kan? Aku coba dulu dengan Murder Mystery Channel. Coba lihat ya. Baru Ini bisa banget master, bener. Ya kan, takutnya gue sampai maghrib gak kelar-kelar solving ini. Kalau Teteh goalsnya apa nih dekat-dekat ini? Aku goalsnya pengennya ya kembali lagi kerja seperti biasa, tapi yang paling penting adalah mengawal Rajata supaya dia bisa selesai high school dan bisa memilih jenjang pendidikan yang berikutnya. And then once he's done that, dia kuliah di mana? Aku mungkin goal berikutnya mikirin ngawinin Shoku. Itu penting loh. Itu penting ya, keturunan. Iya. Sekarang kita di rumah lagi ya. Oke, ini Rajata kemana nih sekarang berikutnya lagi? We're focused on that right now. Tapi pengennya sih, pengennya udah bisa kembali kerja lagi. So there are some upcoming projects, but so we'll see. Oke, kalau Kak Deda? Aku mungkin menyenangkan karena sekarang ini masa-masa lagi aku finally bisa ngelihat Aisyah itu mulai bisa menjalani kehidupannya seperti alhamdulillah.
seneng so banget. happy. Iya, I'm so happy dan bersyukur banget gitu karena aku finally bisa ngelihat dia pakai baju seragam, bisa ngelihat dia sekolah. Aku bisa ngerasain rasanya jadi ibu yang di rumah tuh ngepangin rambutnya dia untuk dia berangkat ke sekolah. Ini satu perasaan atau pengalaman yang blessing. aku bersyukur sih banget. Jadi untuk tahun ini karena Aisyah baru diizinkan sekolah tuh tahun lalu bulan Agustus. Jadi sekarang aku lagi menikmati masa-masa ini, melihat dia, menemani dia dengan pengalaman awalnya untuk bersekolah, pengalaman awalnya untuk bersosialisasi, benar. untuk benar-benar bisa menikmati dunia luar selain dari apartemen dan hospital, gitu. Karena sebelumnya itu aja hidup dia, tapi sekarang dia bisa bersekolah, bisa main di luar, bisa explore new things. Iya, kadang-kadang buat kita weekend itu menyenangkan sekali. Aku ajak dia cuma keliling tempat tinggal kita, our block aja gitu, keliling dia dengan sepeda roda 4-nya karena dia belum pernah naik sepeda, belum pernah bisa gitu. Jadi 9 tahun udah gede tapi dia masih pakai sepeda roda 4, tapi dia seneng banget, aku happy banget, aku dorong dia di sekitar blok kita, terus kita cobain ngopi, dia nemenin aku ngopi di tempat ngopi yang outdoor gitu sambil dia bisa merasakan itu karena dia belum pernah merasakan itu. So Simple pleasure ya. Simple pleasure. Jadi menemani dia dan menikmati dan mensyukuri journey ini. Karena waktu cepet banget berlalu ya. Tiba-tiba udah gede gitu ya anak-anak. My goodness, aku baru ngecat rambut 2 minggu lalu sampai lagi putih. It's so fast. Dulu 2-3 bulan, sekarang 2 minggu. It's too fast. Kamu jangan ketawa gitu, satu hari kamu ketawa kamu rada. Tenang, saya juga udah merasakan. 2 minggu atau 3 minggu? Belum 2 minggu juga sih tante. Oke, sebelum pertanyaan terakhir kita main game dulu dong. Ada game dong. Namanya jawab semaunya. Oke. Jadi tinggal melanjutkan aja kalimat yang aku sampaikan. Oke. Nggak usah mikir. Oke. Ini bukan kayak murder mystery. Oh iya. Oke. Yang pertama ya, ini cepet aja. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung gue pikirkan? Oh my God, what day is today? Karena ini Senin, kita harus antar anak-anak sekolah. Is it weekend? I don't know. Kalau aku sama juga, what day is today gitu. Karena kalau aku kan udah nggak terlalu kerja, ngurusin Rajata, ngurusin bawa jalan showku dan apa. Jadi kadang-kadang bangun, ini hari apa Rajata? Oh ini Sabtu. Oh yes. Biar agak siang gitu. Tidur lagi gitu. Iya. Kalau aku kayaknya begitu bangun, nih kayaknya hari ini kayaknya bill listrik yang datang. Day is today tagihan apa sih? Hari ini. Oke, yang kedua, gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti Orang yang telat. sama. Setuju. Teteh, Lapar gak ada tempat beli makanan. Itu menyiksa loh. Udah pernah? udah pernah. Oh my God, no, jangan Jadi sampai marah-marah kan, bawaannya emosi. Kalau ada apa yang bikin bete? Situasi kayak apa? Kalau aku bete, kalau misalnya ada di satu situasi yang aku nggak ngerti ini yang diomongin orang ini apa Juga gitu. sering begitu. Tunggu, itu masalahnya berarti di gue ya. Tapi jadi habis ya energinya ya kalau kayak gitu ya. Iya kan? Karena trying, oke. Yang ketiga, gue merasa feel alive, hidup saat bisa explore sesuatu bersama keluarga. Teteh? Di saat aku melakukan hal untuk diri aku sendiri, mandiri misalnya gitu. Kayak ada? Saat aku sedang bersama musik apapun itu, nyanyi, zumba, dance. Passion ya, sesuai passion. Saat overwhelmed, hal apa yang dilakukan? Kalau aku overwhelmed, aku keluar, aku jalan, aku maybe ambil sepeda, get fresh air, bener-bener untuk mencari balance kembali, untuk regulasi emosi. Iya. Teteh? Aku biasanya langsung take a deep breath, aku merem terus aku yang I gotta erase all the distractions and fokus gitu. Oke, kalian ada? Zumba. Musik ya. Kita nggak makan kalau overwhelmed. Enggak, kalau overwhelmed nanti overwhelmed kalau makan terus. Aku kan darahnya sering overwhelmed. Oke, momen yang paling memorable
saat traveling adalah? Menurut aku menghabiskan quality time bersama keluarga sih. Kalau kita bisa jalan-jalan dan explore atau bikin memorable moments bersama keluarga itu sih. Teteh? Sama juga ya, karena sekarang kan it's rare. Kayak anakku udah gede 18, kadang-kadang kita kesini yuk, nggak mau, aku pengen kesini. Dia he has his plan, suamiku juga sibuk, kita juga ada ini. Jadi to be able to be with family dimanapun itu, and just spend at least that 1 week or a few days, itu udah valuable banget udah. Oke, ya. Pada saat aku bisa memperkenalkan Aisyah terhadap budaya baru, nilai-nilai baru yang ada di setiap daerah baru, itu buat aku menyenangkan sih. Dan dia sangat amat menikmati. Oh, dia suka juga ya Dia explore suka new things, banget belajar hal baru ya? Iya, dia sekarang lagi seneng banget bahasa Mandarin. Jadi dia lagi belajar, iya. Dan dia itu belajar sendiri. Belajar, ya kan di sekolah memang sekolah ada gitu. Tapi di luar itu dia pun belajar sendiri gitu. Jadi memang kesukaannya di situ, dan kebetulan aku juga seneng banget untuk mengekspos dia dengan hal-hal yang seperti itu, culture. Oke. Yang membuat keputusan ketika pergi liburan adalah di keluarga? Yang kasih ide suami, yang membuat final keputusan aku. Itu yang paling benar. Dia karena dia suka banget kayak oke, kita akan melakukan ini, and I was like, we do this and that's it. Kalau Teteh? Nyonya dong. Iya. Bukannya bosi. Tapi kan suami udah sibuk, anak sibuk, jadi nyonya berhenti semua liburan. Gitu kan. Lu mau ibu marah-marah atau mau kita happy mom happy life ya kan? Kita Tapi kalau saat liburan. liburan yang ngasih keputusan kesini siapa biasanya? Nyonya tetap ya. Nyonya. Tapi tentu nyonya mendengar ide-ide yang lain. Tentu. Tapi keputusan akhir di nyonya. Ya, daripada nyonya manyu. Bahaya ya. Iya. Kalau nggak ada? Kalau dulu aku pasti semua lah. Jadwal, schedule per hari kan tadi kan udah dibilang explorer kan. Jadi setiap hari harus padat gitu kan. Aku, tapi sekarang Aisyah. Jadi ya karena kan sekarang udah mulai bisa. Dia sudah tahu bahwa sudah mulai bisa travel. Dia udah vaksin juga 2 kali. Jadi dia bilang, Ibu, I'm already fully vaccinated, so I can travel now. Gitu. Iya, dan dia udah tahu, udah punya planning. Ibu, the next time we travel, I wanna go here and I wanna see this. Udah ada list. Jadi dia yang bikin perencanaannya, ibunya cari duitnya, dananya. Benar. Kerja sama ya. Terakhir, menurut aku kebahagiaan adalah kebahagiaan, it's my family. Tapi overall, I think kalau buat diri aku sendiri adalah to be in balance with mind, body, and soul gitu. Teteh? Inner peace. Nah, itu penting. Di saat kita terima, kita adapt, kita willing to go with the flow, we know ourselves, I think we find that peace and is happy. Kadang-kadang kebahagiaan adalah Bisa ngeliat Aisyah sehat. terima kasih. Terima kasih. Tapi sebelum kita bye-bye, ini ada pertanyaan yang harus ditanya. Jadi semua guest di Ngobrol Sore semuanya pasti ditanya ini. Kalau misalkan nanti 5 tahun lagi kalian nonton lagi nih acara ini, Ngobrol Sore Semaunya. Apa yang kalian ingin sampaikan ke kalian di 5 tahun ke depan? Oh gitu. Teteh dulu Teteh 5 tahun lagi nonton. Teteh mau sampaikan apa ke Teteh di 5 tahun ke depan? Sor, kayaknya yang semalam martabak gua jangan dimakan deh. Karena ada martabak asin, martabak manis habis. Kalau syutingnya begini kan harusnya nggak dimakan dua-duanya ya. I would tell myself, Sar, kayaknya harusnya lo waktu itu semangat olahraganya lebih lagi. Jangan sampai kosong. I really need to work out. Tapi enggak kok Teteh kayak ini. Zumba. Mau Zumba atau Tai Chi Tante? Tapi kamu zumbanya nggak kayak lagi nyusun liburan ya? Gua belum pelita. Kamu zumbanya semakin yang slow. Ya, nanti. Ya udah ya. Bisa diatur. Kak Marisa mau menyampaikan apa ke Kak Marisa di 5 tahun ke depan? I think cuman you're doing great, honey. You made it exactly the same. Denada, you done well. Thank you so much udah datang.
lewat ngobrol sore semaunya. Kamu nggak sih? Yuk, mau nggak? Iya. Ya kita habis. Iya. Obrolan hari ini seru banget bersama 3 orang perempuan inspiratif, dan yang bikin gak kalah seru ngobrol sore semaunya kali ini bersama Singapore Tourism Board sebagai badan pengembangan pariwisata di Singapura hadir dengan pesan Singapore Reimagine, hidupkan kembali impianmu ke Singapura. Dengan passion yang dimiliki, setiap orang butuh ruang untuk bisa terus tumbuh dan mengembangkan passion tersebut. Singapura menjadi destinasi yang menawarkan pengalaman baru yang fresh dan inovatif sehingga dapat menjadi pilihan untuk kamu menikmati holiday based on your passion, serta terus meningkatkan kebersihan dan keamanan untuk liburan seru yang pastinya menyenangkan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan episode Ngobrol Sore Semaunya di platform cxomedia.id dan YouTube CXO Media, dan tungguin episode selanjutnya. Bye-bye!